Aksi kejar-kejaran terjadi saat razia penyandang masalah kesejahteraan sosial. Bahkan, salah satu di antaranya bersembunyi di kolong jembatan demi menghindari petugas. Seorang penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS kabur dan nekat melompat ke kolong jembatan saat razia di Jalan Kampung Bali, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Meski kabur, namun petugas berhasil mengamankan PMKS ini. Razia yang digelar sejumlah petugas Sudin Sosial dan Satpol PP ini juga mengangkut paksa gerobak yang digunakan PMKS sehari-hari. Razia digelar karena jumlah PMKS di Jakarta terus meningkat. Keberadaan PMKS dinilai rentan menimbulkan klaster baru penyebaran COVID-19 karena banyak di antara PMKS yang tidak menggunakan masker. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, Muktamar 19 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Aparat kepolisian yang diterjunkan ke lokasi berupaya meredam agar kericuhan tidak berlanjut. Kericuhan dalam Muktamar ke-19 Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di salah satu hotel di Kendari, Sulawesi Tenggara diduga dipicu dari pengambilan kartu tanda pengenal anggota Muktamar asal Ambon oleh panitia. Peserta yang tanda pengenalnya diambil panitia memaksa masuk ke dalam ruangan Muktamar sehingga terjadi kericuhan. Saling dorong antar kader tak bisa dihindari, mulai dari luar ruangan hingga berlanjut ke dalam. Sejumlah personil polisi yang berjaga berupaya meredam kericuhan. Terpenuh, itu justru mereka punya hak diamputasi dengan cara tidak berikan ID card, lalu mereka tidak boleh diizin panitia untuk. Panitia berusaha mendekati peserta Muktamar agar masalah yang muncul segera diselesaikan. Muktamar IMM ke-19 di Kendari akan memilih 2 calon ketua umum, Abdul Musawir Yahya dan M. Huda Prayoga. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Disebabkan utang piutang, 2 orang siswa di Jambi berkelahi. 1 orang siswa yang terluka kini dirawat di rumah sakit. Sementara itu di Sumatera Utara, 3 siswa saling adu jotos di lapangan. Dan polisi pun turun tangan untuk memediasi perkelahian ini. 2 orang pelajar SMP saling adu jotos di perkebunan kelapa sawit milik warga. Siswa lain yang berada di lokasi tidak melerai, justru menjadi provokator agar saling pukul terus dilakukan. Dari hasil pemeriksaan, kedua siswa merupakan pelajar kelas 9 di SMP Negeri 2 Pelepat Jambi. Diduga perkelahian disebabkan utang piutang. Akibat perkelahian, seorang pelajar mengalami luka serius di bagian kepala dan harus dirawat di rumah sakit yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Tadi malam langsung kita lakukan pemeriksaan, pengumpulan para saksi, ada kurang lebih 15 saksi yang sudah kita ambil keterangan sebagai keterangan saksi. Kemudian kita masih menunggu karena korban sendiri masih dirawat di rumah sakit, dan tentunya kepada pelaku nanti segera akan kita ambil keterangan dan kita proses. Cuma yang menjadi catatan khusus adalah karena pelaku ini adalah anak, kita perlakukan anak yang berhadapan dengan hukum dengan Undang-Undang Sistem Pengadilan Anak. Polisi pun menyelidiki kasus yang memakan korban luka. Polisi juga meminta agar video ini tidak disebarluaskan agar tidak menjadi contoh bagi siswa lainnya. Dari Kabupaten Bungo Jambi, Budi Utomo, iNews melaporkan. Tiga orang pelajar adu jotos di suatu lapangan di Lintong Nihuta, Humbang, Hasudutan, Sumatera Utara. Perkelahian ini pun direkam seorang warga dan diposting di media sosial. Siswa yang berkelahi berasal dari SMA Negeri 1 Lintong Nihuta. Mengetahui kejadian ini, polisi memanggil orang tua dan ketiga pelajar SMA Negeri 1 Lintong Nihuta. Mereka dijemput dari rumahnya.
Dalam proses mediasi, kedua orang tua pelajar setuju untuk diselesaikan secara kekeluargaan. Mereka berkelahi, memang ada permasalahan sedikit di sekolah, kemudian berlanjutlah perkelahian tersebut di tanah lapang. Jadi pada saat mereka berkelahi ada yang memvideokan dan terlihat dalam capture atau dalam video tersebut ada yang dipukul atau ditendang. Tadi kita sudah undang mereka beserta orang tua, kepala dusun, Babin Kamtipmas, juga Kapolsek. Kita undang untuk mengklarifikasi. Kita undang untuk meluruskan dan ternyata mereka bersedia untuk dimediasi berdamai. Polisi meminta sekolah dan orang tua memberikan pengawasan tambahan agar hal ini tidak terulang kembali. Dari Kabupaten Humbang Hasudetan, Sumatera Utara, Aris Fernando, iNews melaporkan. Pemirsa, 4 orang tewas dalam tabrakan maut antara mobil box dan mobil sedan di jalur selatan Kabupaten Cilacap. Sementara di kota Kalianda, Lampung Selatan, pengendara motor tewas ketika usai disenggol truk. Rekaman video amatir memperlihatkan mobil box dan mobil sedan ringsek setelah bertabrakan di Jalan Raya Wanareja, Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kerusakan parah dialami mobil sedan. 4 penumpang sedan yang merupakan satu keluarga meninggal dunia, sementara 3 lainnya luka-luka dan dirawat di RSUD Majenang. Kecelakaan terjadi ketika mobil sedan melewati tikungan dan dari arah berlawanan muncul mobil box sehingga tabrakan tak terhindarkan. Ya tahu-taunya sih kedengarannya udah glutak itu, udah itu sedannya udah malang ke lor ke kidul. Ada berapa mobil, Bu? 2. Ada yang meninggal nggak, Bu? Meninggal 4. Yang lagi trauma 1. Semua kan bayi 2 bulan, terus kakaknya, terus bapaknya, terus ibunya. Sopir truk box diamankan di Pos Laka Lantas Mergo, Polres Cilacap untuk dimintai keterangan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Kecelakaan yang melibatkan sepeda motor dan truk ini menewaskan Suci Kusdiawati, seorang guru warga Kecamatan Kalianda. Kejadian berawal saat truk melaju dari arah Bakauheni menuju Bandar Lampung. Di tengah jalan, tiba-tiba datang motor korban dari arah kota Kalianda menuju Bandar Lampung. Hal itu membuat pengemudi truk terkejut dan tak bisa menghindari motor korban. Tiba-tiba kan sepeda motor menyenggol bodi ram truk fuso sebelah kiri. Setelah itu dibawa ke rumah sakit Bob Bazar Kalianda. Saat ini sopir truk sudah diamankan petugas dan kasus tersebut ditangani unit Laka Lantas Polres Lampung Selatan. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, banjir bandang melanda Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. BPBD Kabupaten Toli-Toli terus melakukan pendataan dampak peristiwa tersebut. Banjir bandang terjadi di wilayah Kabupaten Toli-Toli, Provinsi Sulawesi Tengah. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu sore, Sabtu sore sekitar pukul 18.00 waktu setempat. BPBD menginformasikan bencana ini dipicu oleh curah hujan yang tinggi. Informasi awal menyebutkan banjir bandang melanda desa Malangga, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli. BPBD di tingkat provinsi telah berkoordinasi dengan instansi terkait di tingkat kabupaten dan menurunkan personel tim reaksi cepat untuk mendukung BPBD Kabupaten. Sementara dampak korban jiwa dan kerugian material masih dalam pendataan di lokasi banjir bandang. Ratusan rumah di Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan diterjang banjir bandang. Akibatnya 2 rumah hanyut, terbawa banjir, dan 1 jembatan gantung putus dihantam air bah. Hujan yang turun dari pagi hingga malam hari mengakibatkan banjir bandang hingga mengendangi ratusan rumah warga di 13 desa di Kecamatan Pasemah Air Keruh, Empat Lawang, Sumatera Selatan dengan ketinggian air 1 hingga 1,5 meter.
Sebelumnya banjir bandang yang membawa material seperti kayu, batu, pasir, dan lumpur ini juga merusak ratusan hektar sawah dan kebun jagung warga. Termasuk puluhan ton hasil panen padi yang disimpan warga menjadi rusak dan sebagian besar hanyut terbawa arus. Dalam video amatir juga terekam detik-detik jembatan gantung putus dihantam arus sungai air keruh yang deras. Setelah hujan seharian di Pasma Ekro telah terjadi banjir bandang. Akibat dari banjir tersebut, hampir seluruh desa yang ada di Paiker kena dampak banjir, terutama yang ada di Talang Padang maupun di Lawang Agung. Data sementara ini tercatat ratusan rumah warga rusak. 2 rumah warga hanyut disapu banjir di Desa Lawang Agung dan 1 jembatan gantung putus di Desa Talang Padang. Saat ini warga membutuhkan bantuan seperti bahan makanan, air bersih, serta pakaian. Dari 4 Lawang, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, Ainus melaporkan. Pemirsa, sejumlah bangunan di kawasan Pantai Trisik, Kulon Progo, Yogyakarta hancur akibat abrasi. Bangunan yang dulu berjarak ratusan meter dari pantai, kini sudah tidak berjarak lagi. Kondisi bangunan tempat pelelangan ikan, kelompok Minabahtera Pantai Trisik memprihatinkan. Separuh bagian hancur diterjang gelombang pasang. Bangunan yang difungsikan sebagai gudang dan tempat jual beli ikan itu pun terancam hilang di bawah ombak. Abrasi sendiri sudah mulai terjadi 3 tahun yang lalu. Bahkan, bangunan yang dulunya dibangun sejauh 100 meter, kini sudah berada di bibir pantai. Bangunan itu 100 meter dari ombak pasang tertinggi itu. Kalau sekarang? Kalau sekarang ya udah terkena ombak itu. Sebagian bangunan yang sebelah barat gudang tadi kan sudah roboh itu, terkena abrasi. Sebelumnya, jarak bangunan permukiman penduduk ke pantai bisa mencapai 2 km. Tetapi sekarang menyusut jadi hitungan meter dan beberapa bangunan telah rusak terkena abrasi. Ini kebetulan pas ombak besar, ombak pasang, dan ada abrasi yang sudah mengkhawatirkan. Jadi bangunan TPI, bangunan konservasi penyu, terus bangunan masyarakat yang untuk di Laguna Pantai Trisik juga terancam. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah setempat untuk melakukan relokasi bangunan TPI. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Tomo, Ainus melaporkan. Pemirsa, angin kencang melanda 2 kecamatan di Magelang, Jawa Tengah. Akibatnya puluhan rumah warga mengalami kerusakan. Sejumlah rumah warga di Desa Ngepan Rejo, Kecamatan Bandongan, Magelang rusak parah di bagian atap akibat terjangan angin kencang Jumat malam. Di desa ini sedikitnya 9 rumah dan 1 pos kamling rusak. Warga turut merasakan ketika angin kencang menerjang rumah mereka. Pertama hujan, terus ada susulan angin, murmur Pak. Terus Bapak sempat menyelamatkan diri atau gimana waktu itu? Ya, saya pertama kan pulang dari masjid, terus pulang dari masjid belum sempat masuk rumah, saya cari perlindungan lah. Angin kencang juga menerjang Desa Pasangsari, Kecamatan Windusari, di mana puluhan rumah warga rusak ringan hingga sedang. Pihak terkait masih mendata kerusakan untuk mempercepat perbaikan desa pasca terjangan angin kencang. Dari Magelang, Puji Hartono, iNews melaporkan. Aturan wajib tes PCR bagi penumpang pesawat resmi berlaku. Aturan ini menimbulkan polemik karena diterapkan saat angka penyebaran COVID-19 menurun dan PPKM dilonggarkan. Aturan penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta diperbarui pada masa perpanjangan PPKM level 2. Pertanggal 24 Oktober 2021, penumpang wajib menyertakan surat PCR minimal 2 kali 24 jam. Anak berusia 12 tahun juga sudah diizinkan untuk naik pesawat. Dengan berlakunya aturan baru ini, maka para calon penumpang pesawat dilarang menggunakan tes antigen sebagai syarat penerbangan. Peraturan ini berdasarkan surat edaran Satgas COVID-19 nomor 21 tahun 2021. Aturan ini dikeluhkan oleh calon penumpang pesawat. Mereka menilai kewajiban tes PCR tumpang tindih dengan syarat vaksinasi, serta mengeluhkan harga tes PCR yang relatif mahal. Tanggapan saya sebenarnya informasi dari kemarin sudah, makanya kami sudah siapkan sih di Jakarta ini. Mendadak kemarin kita tes PCR lagi di
di Jakarta. Cuman sih sayangkan sekali, terkesan mendadak, dan ini gunanya kita sudah 2 kali vaksin malah kan. Kita 2 kali vaksin di Mataram, cuman kok ada PCR lagi, apa gunanya vaksin itu gitu loh. PCR ini juga kan harganya kan bisa kami sampaikan itu ugal-ugalan juga gitu ya. Ada ring-ringnya gitu. Kebetulan kami juga kemarin itu dapatnya 750 PCR-nya. Padahal kan pemerintah sudah menyampaikan batas maksimal itu kan 500 gitu kan. Kebijakan ini dikeluhkan karena dinilai kontradiktif dengan pelonggaran PPKM dan angka penyebaran COVID-19 yang sudah berkurang. Dari Jakarta, Daneswara, Edmond Dantes, iNews melaporkan. Satreskrim Polresta Deli Serdang menetapkan seorang oknum karyawan salah satu travel menjadi tersangka kasus pemalsu dokumen PCR. Tersangka menjual dokumen tes PCR palsu seharga Rp750.000. Petugas awalnya curiga dengan hasil PCR salah satu calon penumpang. Setelah diperiksa, ternyata hasil PCR dipastikan palsu. Dari penumpang inilah petugas kemudian menangkap tersangka di kawasan Bandara Kuala Namu. Dari tangan tersangka diamankan barang bukti 1 lembar surat bertuliskan klinik Jemadi lengkap dengan nomor register, uang tunai Rp750.000, 1 unit handphone serta kartu pengenal milik tersangka. Tersangka mengaku telah 2 kali melakukan pemalsuan surat dokumen swab PCR. Yang pertama berhasil lolos. Pemalsuan surat swab PCR dijual dengan harga Rp750.000. Tersangka ditahan di Polresta Deli Serdang dan diancam hukuman 10 tahun penjara. Dengan berawal dari dia melihat calon penumpang. Dia melihat calon penumpang pada saat itu seperti kebingungan. Di saat itu tersangka mengambil momen untuk menawarkan jasa. Ditanyakan sama tersangka, mau berangkat kemana Bu? Sudah ada belum surat PCR-nya? Pada saat itu memang calon penumpang belum ada surat swab PCR. Kemudian tersangka menawarkan jasa untuk membuat surat swab PCR dan dijamin aman oleh si tersangka. Sehingga calon penumpang tersebut menerima jasa dari si tersangka. Kementerian Kesehatan meminta maaf mengenai double transfer insentif tenaga kesehatan. Untuk itu, nakes yang menerima insentif ganda diminta segera mengembalikan kelebihannya. Kementerian Kesehatan mengungkap kelebihan pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan atau nakes. Kelebihan pembayaran diketahui dari double transfer atau insentif yang dikirim lebih dari 1 kali dalam 1 bulan. Karena itu, Kemenkes meminta kepada nakes yang menerima double transfer insentif agar segera mengembalikan kelebihan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Pengembalian kelebihan pembayaran berlaku bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang anggarannya dikendalikan pemerintah pusat. Ya, Bapak Ibu, jadi kami tegaskan lagi bahwa ini ditujukan kepada tenaga kesehatan yang menerima double transfer dari transfer yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Hal ini berlaku tidak pada semua tenaga kesehatan, karena memang hanya untuk yang menerima double transfer tersebut. Sehingga para nakes tidak perlu khawatir. Double transfer insentif nakes diketahui dari pemeriksaan BPK RI terkait pembayaran insentif nakes. Tim Liputan iNews melaporkan. Upaya percepatan vaksinasi kepada warga terus dilakukan tim vaksin Polresta Sidoarjo, Jawa Timur. Di antaranya dengan menggelar vaksinasi di batas kota bagi pengguna jalan. Sebagai upaya jemput bola agar seluruh warga bisa mendapatkan vaksin COVID-19, tim vaksin Polresta Sidoarjo menggelar vaksinasi COVID-19 di batas kota Waru Sidoarjo. Dengan mengerahkan 2 unit vaksin keliling pedesaan, belasan satgas melakukan vaksinasi COVID-19 kepada pengguna jalan. Sejumlah pengguna jalan baik pengendara sepeda motor maupun mobil mengikuti vaksin COVID-19. Syarat vaksinasi hanya menunjukkan KTP. Pemakai jalan bisa langsung mendapatkan vaksin COVID-19 setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan.
Dalam waktu 2 jam, 200 dosis vaksin Sinovac disuntikan kepada warga. Apa Mas? Takut soalnya famili saudara pernah kejadian itu. Waktu suntik sini imunisasi ya, tapi enggak kaku. Oh, dampaknya, takut dampaknya. Terus ini sekarang sudah divaksin? Sampai sudah divaksin nih tadi? Kita harapkan masyarakat yang akan ke Kabupaten Sidoarjo ataupun masyarakat yang dari Kabupaten Sidoarjo yang kembali pulang ke Sidoarjo yang belum sempat vaksin supaya bisa melaksanakan vaksinasi. Untuk mengejar target 100% warga Sidoarjo menerima vaksin COVID-19, 1.000 dosis vaksin Sinovac per hari disiapkan di 7 unit mobil yang berkeliling ke beberapa wilayah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.